Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Hanso terkena serangan Raja Iblis dan terbawa hingga terjadi ledakan, semua orang memandangi ke arah ledakan tersebut. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihatnya. Apa dia mati? Sia yang melihat itu juga khawatir. Mustahil, dia dikalahkan dengan begitu mudahnya. Namun Jimin yang baru bangkit melihat Hanso dan berteriak, dia ada di atas sana. Terlihat Hanso yang berada di atas yang siap menyerang. Kapan dia naik ke sana, ucap seseorang. Hanso kembali mengeluarkan skillnya, itu dilancarkan untuk mengunci rantai yang terikat pada Raja Iblis agar lebih kuat mengunci Raja Iblis, itu untuk sementara memberi waktu untuk Hanso melancarkan serangan ke Raja Iblis. Serak, jeritan Raja Iblis pun terdengar, serangan tersebut berhasil. Itu membuat Raja Iblis terluka, setelah rasa sakit tersebut, Raja Iblis dia tertawa, dia berkata jika dia sangat menyukai ini, Raja Iblis pun mulai kembali menggunakan tangan besarnya. Hanso yang melihat itu pun bergumam, apa dia berencana mengeluarkan sihirnya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk melawan dirinya. Hanso merasa jika dirinya tidak perlu terjebak di situasi ini terlalu lama. Ini memiliki daya tembak yang cukup untuk menyelesaikan pertarungan ini juga. Hanso mengeluarkan satu rune stone, itu langsung Hanso genggam dan menghancurkannya. Sementara di sisi Raja Iblis dia memadatkan beberapa energi di tangan besarnya. Bersamaan dengan itu Hanso melompat dan Raja Iblis melancarkan serangan tersebut. Hanso berniat bentrok langsung dengan serangan tersebut. Dentang, dentang, dentang. Setelah serangannya tak berhasil melukai Hanso, Raja Iblis pun menyiapkan serangan susulan dengan tangan besarnya. Wus, sebelum serangan itu menyentuh Hanso, Hanso berteriak pada Hancheol untuk meminta Great Sword. Chol yang mendengar itu dia merespon dengan cepat, baik, tangkap ini, seraya melempar pedangnya, dan saat tangan tersebut sudah mencapainya, itu langsung mengunci Hanso dengan kedua tangan tersebut. Mereka yang melihat itu sedikit tegang, ruangan di area pertempuran pun menjadi hening, namun tiba-tiba Hanso keluar dari cengkraman tangan itu dengan menebas tangan tersebut. Itu membuat Raja Iblis terluka dan terkejut melihat Hanso berhasil bertahan bahkan melukai dirinya. Bagaimana kau? Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Hanos dengan cepatnya menerjang dan melompat ke arah Raja Iblis itu. Raja Iblis pun dengan refleks menyerang balik, namun Hanso dapat menghindarinya dan melancarkan tebasan yang membuat darah muncrat dari bahu Raja Iblis. Itu mengucur deras ke bawah. Raja Iblis yang terluka akibat serangan tersebut dia sangat geram. Beraninya kau? Mereka yang mendengar itu pun bertanya, apa sudah berakhir? Hei, tapi kenapa kristalnya tidak bergerak? Hanso pun berkata pada mereka jika ini belum berakhir. Tidak lama setelahnya Raja Iblis pun terkekeh dan tertawa keras. Dengan perubah wujudnya yang lebih menjijikkan dari sebelumnya dia berkata, lama sejak aku merasakan sakit seperti ini, energi di tubuh Raja Iblis meningkat dan itu menghempaskan Hanso yang terdekat hingga menabrak dinding. Dengan itu, Raja Iblis berkata lagi, aku akan memberikan segalanya terutama untukmu. Dia pun memadatkan energi kekuatannya di telapak tangannya dan ingin menyerang Hanso, namun sebelum sempat melancarkan serangan tersebut, sebuah pisau terbang dan menghentikan serangan tersebut. Serangan itu dari Sia. Raja Inlis yang melihat serangannya dihentikan pun melirik Sia dan berkata, benar, masih ada beberapa serangga yang tersisa ya. Dia pun menyerang Sia dengan menggunakan antek-anteknya. Jimin dengan sigap menghadang serangan tersebut.
Sia berkata kerja bagus Jimin, kita harus mengulur waktu, tapi mari mundur sekarang. Raja Iblis yang melihat mereka ingin mundur dari pertarungan berkata, cobalah jika kalian bisa melarikan diri, aku akan membuat kalian semua menghilang. Raja Iblis itu pun menggunakan kekuatan yang melebihi iblis untuk tahan tutorial. Dengan gerakan jarinya dia berkata sekarang imbalan kalian sudah datang karena menghiburku. Hanso yang sudah kelelahan hanya bisa menunggu kesempatan untuk menyerang. Bom, 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 serangan tersebut menghempaskan semua orang di jangkauannya. Mereka tersapu oleh ledakan serangan tersebut. Setelah serangan tersebut, itu meninggalkan asap yang menghalangi pandangan semua orang. Jongwook berhasil menahan efek serangan tersebut dengan bariernya. Chol berkata, aku tidak percaya kita terhempas oleh gelombang kejut dari ledakan. Jongwook pun bertanya apa Kang Hanso selamat. Terlihat dari asap yang mengepul ada sedikit bayangan, itu semakin jelas yang memperlihatkan sebuah serangan dari Hanso yang memanfaatkan kesempatan untuk menyergap Raja Iblis. Serangan itu meluncur dengan cepat, itu bersarang tepat di dada Raja Iblis. Raja Iblis yang terkena serangan tersebut pun berkata, tidak kusangka, kau masih punya cukup sisa kekuatan untuk melakukan itu. Bahkan setelah menerima serangan itu, terlihat Hanso terengah-engah. Setelahnya dia berkata, akhirnya aku bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian sekarang. Raja Iblis pun tertawa, dia berkata seraya mencoba mencabut senjata yang tertancap di dadanya, berpikir bahwa serangan yang begitu lemah bisa menusukku. Pembatasan yang tidak berguna ini, andai saja aku memiliki sedikit waktu lagi, kalian para manusia rendahan, jika saja aku bisa menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Setelahnya seseorang berteriak, dia benar-benar kalah, lihat di sana. Terlihat kristal tersebut menyala dan notif muncul yang mengatakan jika syarat tercapai, kristalnya bersinar, mungkinkah? Notif kembali muncul, membuka portal kristal. Kang Hanso mengalahkan Raja Iblis, kita semua berhasil. Kita semua bisa pergi ke pulau selanjutnya. Namun tiba-tiba Raja Iblis itu bergerak, setelahnya mengeluarkan api nerakanya. Api, apa yang terjadi? Hanso pun bergumam, kedua jantung Raja Iblis harusnya telah binasa sekarang. Hanso pun tercengang dengan apa yang dilihatnya, itu. Terlihat Raja Iblis yang kembali bangkit dia berkata, aku akhirnya memiliki kesenangan, kita tidak bisa mengakhirinya begitu saja, bahkan jika kau harus membayar harga untuk itu, aku akan mengubur kalian semua di sini, sebelum tubuh palsu ini terbakar, aku akan menghabisi kalian semua. Namun tiba-tiba Fairy datang dan menghentikan Raja Iblis tersebut. Sudah cukup, astaga, tidak kusangka kau menggunakan kekuatan yang sebenarnya di area tutorial. Bersamaan dengan itu sebuah tangan raksasa keluar dari celah di belakang Fairy dan menggenggam erat tubuh Raja Iblis. Fairy kembali berkata, pelanggaran peraturan akan berakibat pada hukuman, sekarang kaulah yang akan menghilang dari sini. Aku tidak pernah memberimu izin untuk melakukannya, setiap tindakan independen tidak dapat diterima, menurut aturan aku akan menjemputmu. Raja Iblis pun merespon, kau membawaku ke tempat ini, dan sekarang, kau bahkan menghentikanku menggunakan kekuatanku. Aku tidak akan pergi seperti ini, aku akan membunuh mereka semua, para makhluk menjijikan ini. Fairy pun merespon, jika inilah sebabnya aku benci berurusan dengan keturunan campuran, diam. Bersamaan dengan itu tangan raksasa di belakang Fairy meremas Raja Iblis sampai menjadi kabut darah, mereka yang melihat itu merasa mual. Fairy pun berkata pada mereka, ada sedikit keributan ya. Dengan tingkahnya siapa sangka Fairy begitu kejam, Fairy melanjutkan, jangan khawatir, aku akan tangani sisanya.
sekarang aku harus memberikan hadiahnya pada kalian kan? Selamat karena telah mengalahkan Raja Iblis, tidak banyak orang yang menikmati acara seperti ini. Ngomong-ngomong, kalian hanya bisa menerima satu hadiah dari Raja Iblis, jadi aku akan memberikan pada orang yang berkontribusi paling banyak. Ini hadiahmu, dia menyerahkan sesuatu ke Hanso. Benda tersebut saat digunakan, semua statistik rune akan dipulihkan sementara sebesar 99,99% selama 1 hari. Penalti, setelah efek ini berakhir, semua peningkatan statistik akan turun menjadi 0,01%. Ferry pun berbalik seraya berkata jika dia akan menangani semua sisanya, untuk menggunakan kristal, kalian hanya perlu memikirkan pulau yang ingin kalian tuju. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Si ular kecil memandangi benda di tangan Hanso dengan tanda tanya, sementara Hanso memandangi dengan bergumam, dengan ini aku telah mendapatkan tujuanku mendatangi Pulau Tengah, dan kekuatan yang ku rasakan barusan, sudah pasti kekuatan dari Abyss. Yang dimaksud Hanso mungkin dari sosok besar di retakan spasial di belakang Ferry. Hanso merasa jika jalannya masih panjang. Chol pun berkata jika semua usaha untuk mengalahkan mereka dan hanya ada satu hadiah. Jongwook pun berkata pada Hanso, jangan khawatir, semua orang tahu Hanso mengalahkan mereka. Chol pun menimpali, lagian tidak ada orang yang cukup kuat untuk mengambilnya darimu hanya karena mereka menginginkannya. Di sisi lain Xia berkata, aku tidak tahu tentang itu, klan Smoke tidak akan tinggal diam tentang ini, tapi mereka tampak sangat diam, aku harus menghubungi anggota klan di belakang, karena mereka tidak keluar saat kita melawan Raja Iblis secara langsung. Jimin pun bertanya pada Hanso, kenapa kita tidak menanganinya sekarang? Hanso pun merespon, ini mungkin sudah berakhir. Berakhir? Apa maksudmu? Tanya Hancheol. Di sisi Xia dia terlihat sedang berkomunikasi dengan anggota klannya. Apa yang kau bicarakan? Para monark menghilang. Kemana para monark pergi? Fakta bahwa tattoo mereka hilang berarti mereka sudah mati. Pada akhirnya mereka mendapatkannya. Xia sangat terkejut. Apa, klan Smoke mengkhianati mereka? Aku tidak percaya mereka menggunakan unit pasukan khusus untuk menculik para monark. Hanso yang mendengar itu hanya tersenyum. Scene berpindah di suatu tempat, terlihat seseorang yang sudah membantai beberapa orang. Orang itu bergumam, sepertinya pembersihan sudah selesai, dan kita diperlihatkan beberapa menit sebelumnya, kelompok Guktae yang keluar dari portal dengan menyandra An Hyun. Aku tidak tahu di mana ini, tapi dengan adanya menara di sini, kita berada di tempat yang benar. Guktae pun bergumam, ini bagus, meskipun misi awalnya sebagai Monarch of Disguise adalah untuk mengganggu semua monark di Pulau Tengah dan membunuh mereka semua, tapi jika nyawaku dan kepala para monark ini harusnya akan cukup menutupi pelanggaran perintah. Mudah untuk memasang jebakan saat para monark mewaspadai Kang Hanso. Guktae menyuruh para pasukan untuk mengikat mereka di sebelah sana. Guktae kembali bergumam, sekarang aku bisa memberikan kekuatan besar pada klan kami. Kita juga diperlihatkan kesepakatan Hanso dengan Guktae. Hanso berkata, gunakan ini untuk naik. Kau bahkan bisa mengendalikan bawahan anggota klan dengan mengubah monark menjadi unit pasukan khusus. Karena kau sudah menciptakan unit pasukan khusus, kau pasti sudah tahu, hanya saja, jangan menyebabkan masalah di sini, aku akan tutup mata pada apapun yang kau lakukan pada mereka. Guktae bergumam, si bodoh itu, kami membuat kesepakatan hanya untuk melarikan diri dari krisis sesaat. Guktae pun berkata pada mereka, mari menghubungi mereka, karena kelihatannya kita berada di tempat yang berbeda dari lokasi siaga, namun salah satu anggota terkejut,
ada orang di sebelah sana. Serak, Guktae yang melihat itu terkejut dan berteriak, siapa itu? Dia bergumam jika dia tidak merasakan siapapun. Lalu terdengar suara, kau benar-benar datang ya. Aku agak ragu, apa persiapannya sepadan? Guktae pun berkata, mereka tidak menunjukkan diri mereka, pasti mereka tidak banyak. Kita punya keuntungan. Namun tiba-tiba tanah di bawah mereka mengikat pergerakan mereka, itu membuat Guktae terkejut, kenapa kakiku tidak bisa bergerak, apa yang ada di bawah kakiku? Aku tenggelam ke dalam tanah. Suara itu kembali terdengar jika tujuannya itu hanya sementara, tapi aku sudah meletakkan sebuah artefak perangkap, lihatlah. Tiba-tiba ada seseorang yang sudah berada di belakang Guktae. Dia melanjutkan perkataannya, jebakan sekali pakai yang aktif setelah waktu tertentu, mengetahui di mana seseorang akan berada membuatnya sangat berguna bukan? Guktae dia membeku, setelahnya menoleh untuk melihat, tidak mungkin. Bagaimana kau tahu di mana aku akan? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Guktae sudah diserang orang tersebut. An Hyun yang melihat itu dia ketakutan, ampuni aku. Jika kau mengampuniku, aku akan melakukan apapun. Orang itu pun merespon, tidak, terima kasih. Dengan sangat cepatnya dia mencengkram wajah An Hyun dan langsung menghempaskannya ke tanah, beruap. Kau tidak memiliki apa yang kubutuhkan ucapnya. Setelah menghabisi An Hyun dia berkata, tunggu orang-orang yang naik dari Pulau Tengah, dan mengeliminasi mereka semua. Saat pertama kali aku mendengar tentang Pulau Tengah dan Tower, aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi seperti biasanya, dia luar biasa, terlihat orang itu membuka topengnya. Kita diperlihatkan flashback saat Hanso berkata, kau memintaku untuk memanfaatkanmu kan? Jika kau benar-benar akan melakukannya dengan benar, aku akan memberitahumu. Jika kau bisa mengemban apa yang mau kukatakan, kau bisa menjadi lebih kuat dibandingkan orang yang memulai di garis awal yang sama, pergilah ke tempat yang kukatakan padamu, terserah padamu jika kau akan mengikutiku. Ya orang ini adalah Sang Jin. Sang Jin berkata, Kang Hanso, mempercayai dan mengikutimu adalah pilihan terbaik. Sekarang aku hanya harus menunggu. Terlihat di bawah sinar bulan, di dalam hutan ada sebuah kristal yang sama dengan yang ada di tempat kelompok Hanso mengalahkan Raja Iblis. Sementara di tempat lain, terlihat ada dua orang, satu pria dan satu wanita. Si pria itu berdecak kesal, sialan, dia sudah mati. Wanita itu pun bertanya, siapa yang kau bicarakan? Li Guktae, tanyanya, dia melanjutkan, Pulau Tengah gagal bukan? Si pria itu pun merespon jika Guktae terakhir menghubungi dari benteng Raja Iblis, jadi dia pasti mati di sana. Wah, aku sudah menduga kemungkinan itu, jadi itu tidak masalah, tapi, sepertinya kita punya pengganggu yang cukup menjengkelkan. Lagian mereka akan datang ke Pulau Menara juga karena memiliki imbalan lebih banyak dari yang lainnya, dan hanya ada satu rute setelah menggunakan kristal untuk sampai di sini. Tidak lama setelahnya pria itu bersama kelompoknya sudah mengepung kristal, di mana mereka yang dari Pulau Tengah akan diteleport di tempat tersebut. Pria itu berkata jika tidak ada dari kalian yang akan melewati kami tanpa terluka.